Rontok setelah berhijab? Yakin kamu benar merawat rambutmu? Welcome back to my channel Tuti Sacha. Di video kali ini aku akan sharing ke kalian sesuatu yang berbeda. Kali ini aku akan sharing tentang perawatan rambut. Hai buat kalian yang baru kesini, aku Tuti Sacha. Biasanya di channel ini aku sharing tentang skincare, tapi kali ini aku beda. Aku mau sharing soal hair care. Karena beberapa waktu yang lalu teman aku tuh ada yang curhat sama aku. Dia bilang, kok rambut aku setelah berhijab malah makin rontok ya, jadi ketombean, terus cepet bau aplek, bla 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 gitu. Dan setelah kita cicat sana sini, ternyata ada beberapa kesalahan yang dia lakukan setelah dia berhijab. So, aku akan sharing ke kalian 5 kesalahan apa aja yang kamu lakuin setelah rambut kamu berhijab. So, keep on watching. Karena rambut kita tertutup oleh hijab lebih dari 8 atau bisa juga 12 jam buat yang kerja kantoran atau yang sekolah. Jadi sebenarnya merawatnya itu berbeda dengan rambut biasa yang gak berhijab. Aku sih ngerasain selama aku sebelum berhijab maupun setelah berhijab itu lebih intens perawatannya atau lebih telaten gitu ya, itu setelah menggunakan hijab. Yang pertama, jarang keramas. Jangan mentang-mentang rambut kamu ini selalu tertutup hijab terus gak pernah kena asap kendaraan, gak pernah kena debu, terus kamu jadi jarang keramas. Bisa-bisa seminggu sekali keramas. No. Keramaslah 2-3 hari sekali, karena kulit kepala kamu itu dia mengeluarkan minyak alami, terus dia juga berkeringat. Itulah yang bikin dia cepet lepek dan kotoran-kotoran tuh nempel gitu di rambut walaupun tertutup gitu. Nah, si rambut yang kotor itu kalau kena ke muka pas kamu lagi tidur, itu juga malah bikin kulit kamu berjerawat. Kalau untuk sampo bebas bisa pakai sampo apa aja. Cuman kali ini aku lagi seneng banget sama Scarlett. Ini namanya Scarlett Jordanian Sea Salt Shampoo dan Scarlett Jordanian Sea Salt Conditioner. Harga shampoo dan conditioner Scarlett yaitu masing-masing Rp75.000. Ukurannya pun lumayan besar, yaitu 250 ml. Mari kita bahas samponya terlebih dahulu. Packagingnya terbuat dari botol plastik transparan dengan bentuk yang ikonik. Aku suka dengan packaging yang transparan kayak gini, jadi memudahkan untuk melihat isi produknya. Bisa tahu nih udah habis apa belum samponya. Tutup botol flip topnya juga lumayan kokoh, jadi kayaknya kalau dibawa traveling nggak akan mudah tumpah. Scarlett Jordanian Sea Salt Shampoo berwarna biru Tosca dengan wangi magnolia. Scarlett emang selalu juara kalau soal wangi. Sampo ini tuh wanginya fresh dan sweet kayak permen. Untuk conditioner, packagingnya sama persis dengan shampoo, hanya saja lubang botolnya tuh kurang besar menurutku. Kadang agak susah pencet sampai produknya keluar. Kayaknya sih lebih enak kalau conditioner ini tutupnya ada di bawah. Jordanian Sea Salt Conditioner berwarna pink bertekstur creamy dengan wangi bunga sedap malam. Ini wanginya masih sama, beneran fresh dan wangi banget, sweet kayak permen. Pokoknya kalau habis keramas pakai shampoo dan conditioner Scarlett, rambut itu wangi banget. Wanginya tuh sweet sampai lebih dari 12 jam tuh masih wangi. Oh ya, kedua produk ini tuh key ingredientnya sea salt yang berfungsi untuk menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala, dan juga membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Aku udah pakai serangkaian Scarlett Shampoo and Conditioner ini selama 2 minggu, jadi aku akan sekalian sharing reviewnya ke kalian. Yang pertama, setelah keramas itu aku ngerasa rambut aku tuh jadi lebih bersih maksimal gitu, terus berasa lebih ringan. Aku nggak ngerti gimana, pokoknya beda dengan sampo-sampo yang aku pakai sebelumnya gitu ya. Jadi kalau habis pakai Scarlett ini tuh berasa banget rambut aku lebih ringan, apalagi rambut aku tuh kan aslinya lurus. Nah, setelah pakai shampoo ini, itu lurusnya tuh yang bener-bener jatuh gitu, bagus banget, dan juga dia bikin rambut aku lebih bervolume. Rambut juga terlihat lebih berkilau bahkan sejak pemakaian pertama. Rambut juga jadi nggak cepet lepek, jadi karena kulit aku itu oily skin ya, dan ternyata ngaruh juga ke rambut aku tuh cepet berminyak, jadi cepet lepek gitu. Tapi setelah pakai si Scarlett ini tuh 3 hari itu masih oke banget, padahal biasanya tuh 2 hari tuh rambut aku tuh udah lepek.
Dan yang terpenting adalah dia nggak bikin gatel dan nggak bikin ketombean sama sekali di rambut aku. Untuk rontoknya dia sebenarnya ada manfaat si saltnya itu, dia bagus untuk mengurangi rontok. Cuman karena aku baru pakai 2 minggu, jadi aku belum melihat perubahan yang signifikan. Aku cuma melihat perubahannya sekitar 30% atau 40% itu mengurangi rontok aku, but so far it's good. Yang kedua yaitu tidak pernah sisiran. Ini juga merupakan kesalahan aku zaman dulu ya. Jadi aku tuh dulu nggak pernah sisiran sama sekali. Jadi kalau habis keramas kering terus ya udah gitu kan, nggak pernah sisiran karena aku pikir di rumah juga gitu kan, terus berhijab nggak ada yang lihat gitu. And ternyata setelah aku rutin sisiran itu ngaruh banget ke rambut rontok aku. Jadi kamu bisa pakai sisir apa aja, cuman aku lagi suka pakai sisir ini. Ini nggak ada mereknya, aku beli di Shopee, harganya juga murah banget, cuma 10.000. Tapi ini enak banget ternyata, dia bentuknya kayak daun gitu. Jadi pas di ini tuh, pas lagi begini itu ngikuti bentuk kepala gitu. Dan dia jarang-jarang ininya, pokoknya jarang-jarang gitu. Jadi gampang kalau misalnya ada rambut yang nyangkut tuh gampang dibersihinnya. Jadi ternyata dengan kamu rajin menyisir rambut kamu itu juga membantu untuk membuat peredaran darah di kulit kepala kamu itu lebih lancar. Jadi menyisir itu membantu untuk mensirkulasi peredaran darah di kulit kepala kamu. Itu dia makanya rambut jadi lebih sehat dan bisa mengurangi kerontokan pada rambut. Banyak banget orang yang berhijab itu abis keramas basah-basah langsung diikat rambut habis itu pakai kerudung. It's a big no-no karena rambut yang basah itu dia lebih rapuh. Nah kalau rambut kamu yang basah terus kamu ikut kencang, itu kalau misalkan rambut bisa ngomong ya, itu yakin dia pasti teriak-teriak minta tolong. Jadi aku selalu mastiin sebelum pakai kerudung itu rambut harus dalam keadaan kering. Jadi kalau habis keramas itu aku selalu di blow dry pakai hair dryer sampai benar-benar kering, baru di pakai kerudung gitu ya. Mengikat rambut yang masih basah itu akan membuat rambut kamu menjadi semakin rontok. Abis itu kalau kamu langsung pakai hijab itu malah kesekep dan bikin rambut kamu tuh bau, hijab kamu bau, dan yakin deh kamu pasti bakal ketombean. Mengikat rambut terlalu kencang ini hampir sama poinnya seperti sebelumnya. Jadi kalau rambut kamu bisa ngomong, dia pasti akan teriak-teriak karena dia kesakitan diikat terlalu kencang. Dan ini juga membuat rambut kamu malah makin rontok. Bahkan aku pernah pusing gara-gara aku terlalu kencang dalam mengikat rambut. Nah ada tips dari temanku juga, dia tuh cepet pusing kalau misalkan rambutnya diikat terlalu kencang. Jadi dia nggak diikat, dia cuman pakai ciput digulung-gulung gitu, terus ciputnya dikasih peniti. Aku pernah coba tapi aku kurang gitu suka karena rambut aku tuh basicnya licin dan gampang jatuh gitu ya. Jadi gampang banget terurai gitu, gampang keluar-keluar. Jadi aku paling ganti sama jepitan gitu, atau bisa juga pakai karet tapi nggak terlalu kencang dan karetnya tuh yang elastis banget. Nah yang terakhir, jangan mentang-mentang rambut kamu tuh hanya tergerai saat di rumah jadi nggak ada yang lihat, akhirnya kamu tidak memakai perawatan untuk rambut. Sama halnya seperti skincare di wajah kamu, rambut kamu juga butuh macam-macam produk gitu ya untuk rambut kamu supaya lebih bagus dan lebih terawat. Nggak usah yang banyak-banyak, cukup misalkan dengan pakai conditioner aja. Banyak banget orang yang udah pakai shampoo, ya udah shampoo aja, ngerasa shampoo itu udah cukup. Keramas itu hanya untuk membersihkan rambut aja, padahal rambut kamu juga butuh vitamin. Conditioner ini dia tuh gunanya untuk melembutkan rambut kamu setelah dikeramas. Biasanya rambut yang udah dikeramas itu dia cenderung lebih kering, sama seperti kulit kita kalau cuci muka itu lebih kering. Jadi butuh pelembab untuk melembabkan kulit kamu. Kulit rambut maksudnya. Ini keseringan ngomong skincare ke wajah, jadi sudah terbiasa ngomong kulit rambut maksudnya guys. Terus kamu juga butuh vitamin rambut. Terus bisa juga sebulan sekali atau seminggu sekali itu krim bat. So yeah, that's it video kali ini. Semoga sharing aku bermanfaat untuk kalian, and see you on my next episode. Bye.